Hai Standar, jumpa kembali dengan saya Agung. Dalam video kali ini, saya akan mendemokan cara mendeteksi outlier dengan menggunakan metode Z-score. File yang digunakan untuk praktikum kali ini sama dengan file yang digunakan untuk menghitung relative size factor. Silahkan diunduh lewat QR code di layar. Silahkan di-scan ya. Oke, sheet-nya kita gunakan sheet yang sama yaitu sales. Oke, nah untuk menghitung Z-score, maka kita akan mencari terlebih dahulu dua nilai yang belum ada, yaitu rata-rata dan deviasi standar, bukan untuk semua populasi, tapi berdasarkan per kategori ya. Kita gunakan per kategori. Dalam hal ini, kategorinya adalah per pelanggan. Berikutnya baru kemudian kita gabungkan dengan data penjualan ya, menggunakan formula VLOOKUP, dan terakhir baru kita hitung Z-score-nya. Baik, langsung aja ya. Dari data ini kemudian kita kontrol A ya. Kontrol A, kemudian kita gunakan pivot table. Tujuannya ya untuk mencari dua nilai yang belum ada tadi, yaitu nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, lokasinya kita letakkan aja di sheet yang sama ya. Di sini saya letakkan di existing, yaitu H1. Oke. Bentar, ini double ya, saya hapus dulu H1. Baru kemudian kita centang-centang saja sehingga akan muncul sums. Cuma karena ada dua yang kita perlu masukkan, maka salesman kita klik kiri, geret, masukkan lagi ke value, sehingga ada dua angka yang ada di sini yang akan muncul di sini ya. Jadi ada sum dua kali. Baru kemudian kita ganti satu persatu. Yang pertama kita ganti dengan average ya, namanya juga average saja. Oke. Kemudian yang kedua kita ganti dengan standard dev population ya. Kita kasih nama standard dev population seperti ini aja, kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah, jangan lupa ya, ini nggak perlu grand total ya, off-kan saja di desain, menu desain, kemudian di sini grand totalnya kita off-kan saja, sehingga ketika kita pilih, kita bisa pilih semuanya, Ctrl A untuk kita buat tabel baru sebagai referensi ya, referensi yang akan kita gabungkan dengan data penjualan ini. Kita kasih nama aja misalnya, karena ini data untuk Z-score, kita kasih nama data Z-score, seperti itu aja ya. Jadi di sebelah kiri atas ini kita kasih nama, di name box ya, kita kasih nama data Z-score. Kita enter saja. Nah, lanjut, baru kemudian kita masukkan di kolom average dan standard dev ya di sini ya. Jadi kita masukkan di kolom average dan standard deviation dengan cara menggabungkan dengan tabel data Z-score yang sudah kita buat. Oke, caranya kita tentunya gunakan VLOOKUP saja ya, VLOOKUP seperti ini, kita gunakan FA. Nah, value-nya adalah customer key karena ini adalah juru bicaranya. Tabel array-nya tadi adalah, kalau misalnya kita kontrol A di sini ya, ini kontrol A di sini. Oh, ternyata nggak bisa ya. Langsung aja kita masukkan aja data Z-score ya. Nah, kalau benar maka di sini akan muncul datanya ya. Berikutnya kita akan sekali lagi yang akan kita tampilkan adalah kolom yang kedua. Maka di sini kita isi angka 2. Jangan lupa range lookup-nya adalah 0 ya. Kemudian yang berikutnya ini kita copy aja datanya karena sebenarnya sama, yaitu customer key, tapi yang ditampilkan adalah kolom yang ketiga. Jadi kita pindahkan ke sebelah D ya, D2, kemudian kita copy rumus tadi. Nah, kita edit pakai FA kita edit. Nah, kolom index number kita ganti ke 3, ke angka 3 ya. Range lookup tetap 0. Nah, kalau sudah, ini ketemu datanya sudah semuanya ya. Jadi ini rumusnya sebenarnya sederhana ya. Yang pertama adalah lookup value menggunakan customer key, tabel array-nya menggunakan data score yang kita namakan dari kelompok G, dari sel kolom di G sampai dengan H ini ya, GHI ya. Kemudian kita akan tampilkan kolom yang sesuai. Jadi average di kolom kedua, standard deviation kolom yang ketiga. Selesai, kita copy ke bawah. Copy ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, agar tidak terlalu membebani pada satu pengolahan data, kita copy ya, mulai dari baris kedua data ya, sampai dengan baris terakhir. Kita
copy, Ctrl C ya, kemudian paste spesial sebagai value seperti ini ya, paste spesial sebagai value. Nah, kalau sudah, maka formula hanya ada di baris pertama data seperti ini ya. Jadi kalau misalnya nanti mau melihat formulanya apa, bisa masih dilihat di baris kedua ini. Berikutnya baru kita bisa menghitung z-score-nya ya, dengan cara nilai observasi dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasinya. Oke, jadi ini sini kita masukkan z-score-nya. Caranya sekali lagi, kita dalam kurung aja, nilai rata-rata observasi dikurangi dengan nilai rata-rata ini ya, dibagi dengan standar deviasinya ya, seperti ini ya. Kalau sudah, kemudian kita copy ke bawah. Ini tanda plusnya sudah berubah menjadi hitam, double klik, kita copy ke bawah. Nah, selesai. Nah, oh ternyata ada error. Kenapa? Karena di sini dibagi dengan angka 0, division by 0 ya. Nah, untuk menghindari seperti ini, maka untuk yang division by 0 kita hilangkan ya, kita kasih angka 0 saja misalnya. Jadi kita pakai if error. Jadi agar datanya bersih, kita buat if error. Nah, value apabila benar pakai rumus yang sama tadi, yaitu z-score-nya ya. Nah, kalau salah kita kasih 0 aja. Jadi value if error-nya kita kasih angka 0-nya saja seperti ini. Oke, kalau sudah kita kurung, kita copy ke bawah. Jadi dengan rumus seperti ini menggunakan if error. If error adalah value yang benar apa, tadi z-score. Kalau salah atau division by 0 atau error, kita kasih nilai 0. Sehingga yang paling bawah tadi angkanya berubah menjadi selnya berubah menjadi 0 ya, bukan division by 0 atau error tadi. Nah, agar mudah untuk kita lihat, kita pilih select ya. Berikutnya kita visualisasikan menggunakan scatter graph ya. Kita visualisasikan menggunakan scatter graph, sehingga dari sini kita bisa melihat hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, untuk melihat apakah ini termasuk outlier atau tidak, sekali lagi kita bisa gunakan ide atau rumusan statistiknya adalah apabila ini distribusi normal, maka nilai z-score-nya lebih dari 2,58 plus atau minus 2,58 lebih kecil dari 2,58 minus 2,58, maka ini termasuk dari 1% dari populasinya. Kenapa? Karena plus minus dari 2,58 dari standar deviasi itu mewakili dari 99% populasinya. Oke, jadi sebenarnya bisa kita kata menggunakan ini kalau sekali lagi ini adalah distribusi normal yang pada dasarnya nih mungkin tidak semuanya bisa mewakili atau tidak merepresentasikan distribusi normal. Kenapa? Karena data untuk setiap transaksinya kan beda-beda. Apalagi kalau transaksinya cuma sedikit. Distribusi normal ini tercapai kalau transaksinya ada banyak ya per customernya, gitu ya. Jadi sehingga kalau kita lihat di sini, ini memang mungkin outlier ya, indikasi saja, hanya sekedar indikasi saja yang perlu kita lihat. Jadi plus minus di atas 2,58 tadi sebagai patokannya. Oke, baik, itu saja bagaimana cara menghitung z-score secara sederhana menggunakan Excel. Jadi formula yang kita pakai antara lain tadi ada VLOOKUP ya. Kemudian, yang pertama bukan VLOOKUP, pivot dulu, pivot table untuk menghasilkan nilai rata-rata dan deviasi. Kemudian kita menggabungkan dua tabel dengan menggunakan VLOOKUP. Kemudian yang apabila ada yang error, kita menggunakan if error tadi. Yang terakhir kita menggunakan scatter graph ya, untuk memvisualisasikan hasil akhirnya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.